Benar sekali apa yang Vika bilang barusan Good People bahwa selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai kemungkinan dampak dari keputusan Majelis Kehormatan MK. Untuk itu kami terhubung dengan Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol. Selamat sore, Mas Ipang. Malam, Mbak Angel. Halo, ya dengan Angie di sini Mas Ipang. Mas Ipang tadi baru saja kita membicarakan sedikit mengenai keputusan Majelis Kehormatan MK yang akan diputuskan katanya ini hari ini ya. Jadi menurut Mas Ipang sendiri, ini kira-kira skemanya nanti akan bagaimana ini? Apakah membuat Prabowo mungkin akan berganti pasangan? Iya, ada dua kemungkinan sih, Mbak. Pertama, bisa saja akan ada kejutan, artinya akan terjadi cuaca yang cukup ekstrim, mengganti pasangan Pak Prabowo. Atau yang kedua, ini akan biasa-biasa aja, ini akan jadi gimmick politik aja. Jadi tidak akan ada kejutan, tidak ada yang menarik, itu hanya mungkin pun ada sanksi-sanksi, ya sanksi basa-basi politik saja. Jadi seolah-olah ada terkesan ada sanksinya, jadi ngambil jalan tengah supaya memang gejolak di media, gejolak sosial masyarakat tidak terlalu tinggi tekanannya, maka dianggap ada sanksi, tapi sanksinya ringan misalnya. Jadi kalau ekstrim itu nanti kan besoknya, kalau misalnya memang walaupun keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, kalau besok misalnya Norma Koma yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu dibatalkan, ya konsekuensinya tentu ada kemungkinan ada kejutan atau memang nggak akan ada kejutan. Oke, baiklah. Kalau ini skenarionya adalah mengenai adanya kejutan, yaitu ada pengganti Gibran. Menurut Mas Ipang, siapa yang pantas dipersiapkan sebagai penggantinya? Ya kalau misalnya memang putusan MK bisa seperti itu, memang PDIP ini saya lihat siap tanding gitu. Jadi tidak bisa main-main, bukan main-main dan tidak main-main bagi PDIP kalau ini berhasil gitu. Untuk mengganti Gibran tidak bisa bertarung. Tapi rasa-rasanya kok bagi saya agak sulit itu terjadi gitu. Karena terlalu cepat juga pergerakan yang dilakukan Prabowo Gibran. Nah kalau soal siapa penggantinya, ya kira-kira siapa? Ya itu kembali lagi kepada Koalisi Indonesia Maju, kembali lagi kepada Pak Prabowo. Kalau memang keputusan itu dianulir bahwa memang Gibran tidak sah atau tidak memenuhi syarat atau putusan MK tadi batal. Sehingga memang harus mencari siapa cawapres yang paling ideal untuk pengganti Pak Prabowo. Tentu itu harus terlalu jauh. Saya nggak tahu terlalu cepat kita mengambil kesimpulan untuk ke sana. Kalau itu memang terjadi, menurut saya bahwa ini memang demokrasi kita makin sehat gitu. Jadi yang tadinya demokrasi kita mendung, cuacanya agak, ya ada awan-awan hitamnya lah, yang agak-agak redup gitu. Tapi sekarang dengan kalau misalnya ada keputusan wah seperti itu marwah dan kehormatan harga diri martabat konstitusi hakim dan MK kita ini, kita angkat topi, angkat tangan nih Mbak, angkat baiklah, Mas jempol Ipang, lah gitu. berarti Tapi, belum ada nama yang Mas Ipang bisa sampaikan ya kira-kira siapa gitu. Mungkin adalah nama-nama yang kemarin juga ramai diperbincangkan sebelum Gibran ini resmi mendampingi Pak Prabowo. Erik misalnya, atau mungkin ada Hovifah, atau mungkin nama lain yang makan siang dengan Pak Prabowo mungkin. Kalau memang itu adalah cuaca ekstrim tadi bahwa siapa pengganti Gibran, ya kalau sebelumnya kan memang menguat Erick Thohir, kemudian ada Hovifah, ada Ridwan Kamil gitu, dan beberapa nama yang lain. Itu bisa saja Mbak kalau memang nanti Gibran terkendala atau konstitusi tidak mengizinkan gitu. Baiklah, tadi juga Mas Ipang sempat menyebutkan mengenai waktu yang ini sangat singkat gitu ya, tentang persiapan pasangan ini. Demikian pula nih Mas, kalau kita melihat waktu yang mepet sekali untuk pendaftaran KPU-nya. Ini bisa jadi masalah nggak sih Mas? Lalu bagaimana nanti kemudian dari mereka mensosialisasikan ini ke publik? Ya Mbak Angel, kalau sebenarnya keputusan MK itu yang kita hormat, angkat topi, angkat tangan itu dan bangga, berkelas sekali kalau memang ini terjadi. Ya cuaca demokrasi kita makin sehat, ini angin segar untuk demokrasi kita, bahwa ada keadilan misalnya, ada tapi kalau soal yang singkat waktu itu nggak ada yang singkat. Memang pemilu kita juga sebenarnya sih udah singkat juga 4 bulan. Tapi kan siapapun nanti cawapresnya Pak Prabowo tanpa Gibran,
sebetulnya cawapres kan juga sudah bukan nama-nama yang baru gitu, nama-nama yang sudah bersosialisasi seperti selama ini. Ya. Jadi singkat atau tidak, ya tentu bisa singkat, bisa tidak, bisa lama, bisa tidak lama gitu. Kembali kepada sejauh mana efektivitas kampanye yang dilakukan oleh cawapres itu untuk mensosialisasikan dirinya, untuk menyapa, menyalami, untuk face to face, untuk bertemu, bertatap muka langsung kepada masyarakat. Ya waktu untuk 3 bulan ini menurut saya sudah cukup juga gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Ipang untuk bincang-bincangnya ini mengenai bagaimana hasil keputusan dari sidang MK hari ini. Sehat selalu ya Mas Ipang ya. Ya, Terima baik, ya. kasih.